Al-Ustaz Muhammad Hashim MA. Waktu dan tempat disilahkan. Namanya apa? Belum orang deket ini. Saya tes kok kamu nih bunyi nggak ini? Tes suara dijajal. Kamu nih kayak mas. Tes. Tes. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, pengasuh BK PKPT IPPNU Romo Kiai Hamzawi Syakur, yang saya hormati para pengurus PC IPPNU yang hadir di majelis ini, yang saya hormati pengurus PKPT IPPNU di UIN Malang ini, dan tak lupa semua anggota IPNU dan IPPNU. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita bisa melaksanakan satu acara yang mudah-mudahan senantiasa dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendownload rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu zikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para rekan dan rekanita IPNU dan IPPNU, sesungguhnya saya ini agak grogi karena menghadapi yang di hadapan saya ini adalah rekan-rekan kita yang luar biasa. Karena di pundak sampean-sampean inilah bagaimana kelestarian ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dipertahankan. Saya hari Jumat kemarin lusa ini baru di WA oleh salah satu entah pengurus atau anggota, lalu diminta ngisi, lalu saya tanya kapan itu, hari Ahad. Loh kok mendadak? Ternyata karena memang pembicaranya itu yang direncanakan itu adalah orang-orang yang luar biasa. Tadi saya sempat tanya siapa pembicaranya rencananya, Habib Jamal. Ternyata beliau tidak bisa. Lalu terus siapa? Gus Dofir yang kepala atau ketua Sekolah Tinggi Filsafat Al-Farabi itu. Bagus itu, tapi beliau tidak bisa. Karena yang minta ini adalah IPNU dan IPPNU, dan saya ini sebagai ban serep, maka ban serep apalagi yang perintah ini adalah IPNU dan IPPNU, maka bismillah, sami'na wa ata'na. Karena saya juga niat khidmat, sebagaimana Hadratus Syekh Mbah Hasyim itu pernah dawuh, barang siapa yang mengurusi NU ini ya termasuk
banom-banom di bawahnya termasuk IPENU dan IPPNU, maka aku anggap sebagai santriku. Saya sangat berharap betul-betul bisa dianggap sebagai santri Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka berbekal inilah saya memberanikan diri, walaupun tadi saya sudah sampaikan bahwa saya ini grogi. Kenapa? Karena dari pemateri yang diharapkan Gus Dhofir saja, ini belum ke Habib Jamal ya. Saya sering melihat dan mengikuti kajian-kajian Gus Dhofir itu di YouTube. Itu memang dalam sekali terkait dengan filsafat dan lain-lain. Lalu kemudian ke saya ini kan jeglak dalam arti jeglek, bukan jeglak dalam arti bermakna apa makan ya. Kalau orang Jawa bilang makan itu juga jeglak ya. Jeglek gitu loh. Ini bainas sama wasumber minyak. Makanya saya ketika ngisi itu saya tidak akan makan ini. Kan tidak mungkin saya makan, ini hanya aksesoris. Ya mau ngisi sambil disuguhi begini ini kan tidak masuk akal. Kalau ini masih mungkin. Ya paling mentolo ya lombok edok lah siji lumayan lah. Gak ketoran lombok kan tinggal dusik kata-kata mau kepedesan gitu lah. Jadi berbekal dari hal inilah, maka bismillah saya sam'an wa ta'atan sami'na wa ata'na wis. Saya tak budal. Makanya nanti kemarin Mas Yasin WA saya, kapan sakit sowan Ustaz? Saya kemarin ada acara di Pasuruan sampai kemarin. Terus gak usah sowan wis surati sampai foto aja sampai kirim via WA. Dan saya baca temanya ini sama dengan yang di WA. Ya bismillah, alhamdulillah sore ini bisa ketemu dengan panjenengan semua di majelis yang penuh barokah ini. Para rekan dan rekanita PK, PT, IPENU dan IPPNU. Jadi dulu ketika saya kuliah di STAIN ini belum ada, baru dirintis itu oleh adik kelas saya yang kemudian jadi pembina sampean itu Bang Omar itu, Kiai Umar Faruk, yang punya pondok Dharma di Jedong itu ya. Saya belum pernah sowan ke sana. Dulu juga beliau bareng-bareng dengan saya ngajar di PKPBA. Dan saya cukup kenal akrab dengan beliau. Cuman saya dulu karena sudah kadung aktif di JKH dulu cikal bakalnya HTQ, sehingga saya tidak bercabang ke organisasi-organisasi yang lain. Ya hanya meramuti JKH waktu itu. Para adik-adik rekan-rekan kita IPENU dan IPPNU, ini panggilnya rekan-rekan kita ya, atau rekan-rekan dan nita-nita, kan rekan-rekan nita-nita. Baik, hari ini kita melaksanakan peringatan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengangkat satu tema yang luar biasa, yaitu memperingati atau meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai generasi muda Nahdliyin. Kalau meneladani akhlak Rasulullah ini memang sudah seharusnya. Yang ingin saya garis bawahi sebagai generasi muda Nahdliyin. Saya tadi membawa kitab ini. Dari karena saya baru datang siang tadi, lalu saya buka-buka lemari, saya nemu kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya ingin mengutip sedikit saja apa yang pernah ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pada halaman 9 ketika beliau menjelaskan bagaimana penduduk Jawa ini yang sudah beratus-ratus tahun lamanya itu sudah biasa bermadhab, termasuk sudah mentradisi melakukan peringatan dan perayaan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau pernah mukim di Makkah, dan di Makkah juga sama, penduduk Hijaz ketika itu juga sama melakukan peringatan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di halaman 9 kemudian beliau tulis, "Tsumma innahu hadatsa fi 'ami 1330 ahzabun mutanawwi'atun wa ara'un mutadafi'atun wa aqwalun mutadharibatun wa rijalun mutajadzibatun." Nah ini ternyata dalam catatan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu mulai ada kelompok-kelompok yang aneh-aneh
Yang mulai ngilok-ngilokno bahwa perayaan Maulid itu bid'ah, itu dimulai pada tahun 1330 Hijriah. Ini ada tertulis dalam kitab ini. Itu kalau sampai cek di Android itu, di aplikasi itu 1330 Hijriah itu bertepatan dengan 1912 Masehi, di mana ketika itu masih terjadi perang dunia. Sampai kemudian puncaknya yaitu ketika tergulingnya khilafah Turki Utsmani, yang kemudian Syarif Husain yang berkuasa di tanah Hijaz ini digulingkan oleh Raja Ibnu Saud, yang kemudian disitulah berdiri Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah dengan dukungan Muhammad ibni Abdul Wahhab dari sisi agamanya, keagamaan. Nah, saya ingin berangkat dari sini. Kalau dulu pembid'ahan itu tidak semasif sekarang. Kalau sekarang itu justru malah kita ini setiap Maulid kan mesti rame. Dan ini tidak pernah ketemu. Kenapa kok tidak ketemu? Ya karena ada satu pokok dalam memahami literal hadis ini berbeda. Kalau sekarang ini usumnya sudah bermedia sosial. Zaman Hadratus Syekh 1330 Hijriah belum ada WA, belum ada SMS, belum ada teknologi Android, bahkan telepon aja belum. Tapi mulai sudah, termasuk di Nusantara ini. Maka Hadratus Syekh itu punya satu kepedulian yang luar biasa untuk mempertahankan eksistensi ajaran yang as-sawadul a'zam, yang diikuti oleh mayoritas umat Islam, yang itu sudah turun-temurun dari generasi ke generasi, yang sanadnya bisa dipertanggungjawabkan ittisal sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah urgensi panjenengan semua ini, para rekan dan rekan mitra. Di kampus harus ada IPERNU dan IPVN di cabang, wilayah, untuk mempertahankan eksistensi ini. Ini yang harus kita camkan dalam diri kita. Sehingga kegiatan-kegiatan kita ini harus menguatkan i'tiqad kita terkait dengan ahli sunnah wal jamaah. Para rekan-rekan kita rahimakumullah. Jadi kalau kita bicara mengenai maulid, saya sebelum masuk ke materi, ini sedikit saya singgung. Mengapa kok orang-orang di kelompok sebelah minhum itu tidak pernah ada titik temu dengan kita? Karena memang mereka memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu difahami secara tekstual, secara saklek, dan tidak menerima apapun. Kita ambil dalil yang sering dipakai oleh mereka. Yang pertama ada di Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang kelima, riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan satu perkara baru yang itu bukan bagian dari agama, lalu dinyatakan bahwa itu adalah ibadah, yang mana ma laisa minhu, yang tidak ada sumber darinya, ya, maka amal itu menjadi tertolak. Ini kalau pemahaman mereka bahwa pokoknya yang tidak dicontohkan Rasulullah ditolak. Padahal saya kasih tahu salah satu kisah yang sangat terkenal sekali. Apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menurut mayoritas ulama itu bukan berarti tidak boleh dilakukan. Jadi tarku Rasul, ketika Rasulullah tarknya meninggalkan sesuatu, itu bukan berarti nggak boleh. Contoh, sahabat Bilal radhiyallahu anhu, Bilal bin Rabah itu muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Bilal itu melakukan satu amal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Setiap habis wudu, kalau doa diajarkan oleh Nabi, ya, Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin, dan seterusnya, wa ja'alna min ibadikas shalihin. Lah, sahabat Bilal itu setelah wudu itu beliau selalu sholat sunnah 2 rakaat, dan Nabi tidak tahu ketika itu.
Ini kita bicara aspek historis. Tiba-tiba Rasulullah itu dawuh ke Bilal begini, "Ya Bilal, tolong jelaskan kepada saya amal yang paling utama yang pernah kamu lakukan itu apa setelah engkau masuk Islam. Karena aku mendengar suara terompahmu, suara sandalmu itu, langkahmu itu ada di surga." Sahabat Bilal menjelaskan, "Saya setelah wudhu itu sholat sunnah mutlak 2 rakaat ya Rasulullah." Rasulullah diam, itu tanda beliau ridho, penetapan beliau. Maka berarti ini yang harus dipahami, ada kalimat ma laisa minhu. Yang tidak boleh itu kalau tidak ada dasarnya sama sekali. Sholat itu ada dasarnya, yang tidak boleh itu ngarang. Selama ini sholat itu diajarkan menghadap fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kok tiba-tiba ada orang ngarang, sholatnya ngadep bikin Ka'bah sendiri lalu ngadep ke Jember. Di Jember mungkin ada Ka'bah buatan yang biasa untuk latihan manasik. Ini yang namanya raddun. Kenapa? Dasarnya tidak ada. Nah ini bagi minhum, kelompok mereka ini tidak mau terima. Bos pokoknya kalau contohnya, padahal secara historis para sahabat banyak melakukan kreasi-kreasi yang itu kemudian menjadi bagian dari amal yang itu dinilai ibadah, bahkan bisa termasuk ibadah yang itu tidak dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Kalau kita bicara ini sangat banyak sekali. Sholat tarawih, azan 2 kali pada masa Khalifah Utsman ibn Affan, kan begitu. Lalu yang kedua, hadis Rasulullah yang menyatakan kullu bid'atin dhalalah. Lanjutannya wa kullu dhalalatin finnar. Saya sampai pada kullu bid'atin dhalalah dulu. Kenapa kok mereka tidak mau nerima, sedangkan di kita termasuk Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu an itu membagi bid'ah itu, ada bid'ah itu yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Kan begitu kan? Karena Imam Syafi'i itu bukan orang yang tidak pinter. Waduh, kecerdasannya luar biasa. Tapi tokoh Wahabi yang namanya Syekh Al-Utsaimin itu pernah mengatakan begini, namanya kul itu ya kulliyah. Maka kalau kul itu kulliyah, maka tidak mungkin dibagi-bagi lagi. Wong Qur'annya sudah jelas, hadisnya jelas kulnya, kok kemudian dibagi? Maka pembagiannya tidak ada. Ini kan tidak ketemu akhirnya. Imamuna Asy-Syafi'i, kenapa beliau membagi bid'ah itu menjadi hasanah dan sayyi'ah? Karena kul itu, ternyata kul itu ada kul yang maknanya kulliyah, ada kul yang kul maknanya jami' atau majmu', hanya sekelompok saja. Nanti tinggal lihat korinahnya, tinggal lihat faktor pendukung-pendukungnya. Kalau Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, faktanya memang semua orang yang pernah ngicipi hidup pasti akan ngicipi mati. Yang pernah ditiupkan roh di dalamnya, maka nanti ada satu episode ketika roh itu terpisah dari jasad, dha'iqatul maut. Maka kul di situ jelas itu kul bermakna kulliyah. Setiap saben-saben itu mencakup keseluruhan, setiap satu orang semuanya. Tapi ternyata di Al-Quran ada loh kul yang maknanya tidak setiap, tapi kul bermakna majmu' tadi, kelompok tadi. Apa contohnya? Di surat Al-Anbiya Allah berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air segala sesuatu, setiap sesuatu hidup, yang hidup. Ternyata Allah menciptakan makhluk itu tidak semuanya dari air. Iya, kalau manusia dari saripati tanah, lalu dari air yang kemudian menjadi sel spermatozoa dan ovum. Kan begitu. Allah menciptakan malaikat dari nur, menciptakan jin. Khalaqtani min nar, kata iblis kan begitu. Wa khalaqtahu min tin. Sehingga kul di situ tidak semuanya, tapi yang banyak memang dari air. Tumbuh-tumbuhan hidup dengan air, kan begitu. Ada lagi kul yang lain, ada surat Al-Ahqaf ketika menceritakan tentang angin yang meluluh lantakkan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud.
tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura. Al-ayat. Tudammiru kulla syai'in, angin itu menghancurkan kulla syai', maka kul di situ tidak bisa dimaknai kul yang saben-saben kulliyah tadi. Kenapa? Karena Nabi Hud tidak dihancurkan oleh angin. Orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah. Maka dari ayat-ayat Al-Quran yang tersebar ini, belum lagi dari aspek historis yang saya sebutkan tadi, maka Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu an termasuk mengatakan bahwa kul dalam kullu bid'ah itu tidak kulliyah, tapi jami' atau majmu', gitu loh. Lah mereka minhum ngotot, gak iso kul itu ya kulliyah, lha gak ketemu lah ini iki. Makane sampeyan nek dilo-ilono bid'ah wis babak wis. Dikon mlebu neraka mbahmu amal umur dhewe. Wis ngono ae. Ini yang harus kita pertahankan gitu. Baru kemudian wa kullu dhalalatin finnar, baru kul yang kullu dhalalah ini jumhur termasuk dalam Asy-Syafi'iyah itu mengatakan baru kul yang kedua itu bermakna kulliyah. Walaupun ada sekelompok ulama yang mengatakan kul ini juga masih yang kulli atau jami' tadi atau majmu' tadi. Dalam ini kan juga ketemu. Makanya semen selamat terus maulid itu penting sekali. Kenapa? Saya tunjukkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 5. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nuri wa dhakkirhum biayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Walaqad arsalna Musa biayatina. Teman-teman, sungguh telah kami utus Nabi Musa kepada kaumnya. Walaqad arsalna Musa biayatina, dengan membawa ayat-ayat kami. Lalu kami perintahkan an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur, agar engkau wahai Musa mengeluarkan kaummu minadh-dhulumat ilan nur. Ayat ini yang menginspirasi Raden Ajeng Kartini, minadh-dhulumat ilan nur. Oh iya, saya nggak pernah baca biografinya R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini itu wafat usia 24, hampir 25, masih muda sekali ketika melahirkan putranya. Tapi sampai hari ini harum namanya. Karena masih dikenang. Karena beliau punya peran yang luar biasa. Beliau itu sering curhat. Itu ngirim ke Nyonya Abendanon, kirim surat. Lalu beliau menyimak kajian tafsirnya Syekh Soleh Darat, Semarang kan. Termasuk beliau ketika menjelaskan tafsir ini akhirnya beliau tergugah minadh-dhulumati ilan nur, yang kemudian oleh sastrawan Armin Pane itu diterjemahkan menjadi apa? Habis gelap terbitlah terang. Padahal aslinya inspirasinya minadh-dhulumati ilan nur. Saya lanjutkan. An akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur, agar engkau mengeluarkan kaummu wahai Musa, yaitu Bani Israel ketika itu, dari kegelapan, dikasih petunjuk, diberi Taurat, yang mana mereka sebelumnya berada dalam cengkraman kebengisan Fir'aun. Selamatkan mereka. An akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Tapi Bani Israel itu kan cengkal itu apa ya? Uang yang tuturan. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Lah yang kedua ini, wa dzakir, ingatkanlah wahai Musa kepada mereka bi ayyamillah. Bi ayyamillah itu kalau dalam terjemahan itu kelawan hari-harinya Allah. Al-Hafidz Ibnu Katsir, Abul Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim itu beliau mengutip riwayat Ibnu Abbas. Apa yang dimaksud dengan bi ayyamillah? Ternyata bi ayyamillah itu maksudnya bi ni'amillah, yaitu ingatkan mereka terhadap nikmat-nikmat Allah. Kalau konteksnya Nabi Musa alaihi salam, betapa banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada mereka, tapi masih saja mereka itu ngerengkeli, cengkal, tidak mau nurut.
Belum lagi nikmat manna wassalwa. Kan begitu ya? Di juz 1 Al-Baqarah itu dijelaskan panjang lebar. Ini konteks Nabi Musa alaihi salam. Kalau ayat ini kita kontekstualisasikan kepada kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Maka wa dzakirhum bi ayyamillah, yang bini'amillah, maka tidak ada nikmat yang paling besar melebihi nikmat iman yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Apa ada nikmat di atasnya nikmat iman? Iman baru kemudian sehat. Iman Islam gandengannya baru sehat. Orang duwe harta banyak tapi tidak memiliki nikmat iman, ya amalnya sia-sia. Sampai sudah nikmat iman, nikmat jadi anggota IPNU IPPNU, nikmat jadi pengurus IPNU IPPNU, ini suatu nikmat yang harus kita syukuri. Nah, bersyukur itu gimana yang baik? Ternyata bersyukur yang baik itu konteksnya yang benar adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Makanya surah Quraisy itu jelas, ketika orang-orang Quraisy diingatkan oleh Allah nikmat-nikmat yang telah diberikan mereka kepada mereka, Allah tidak memerintahkan falyashkuru, tapi falyabudu rabb hadzal bait. Maka ketika panjenengan jadi pengurus, jadi anggota IPNU IPPNU, di situ tentunya iman, yang iman ini lalu kemudian di situ iktikadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang itu kita pertahankan karena kita yakin ini yang paling benar. Harus yakin kita. Tapi tidak boleh kemudian menyatakan yang lain salah, masuk neraka. Ini jadi masalah di sini. Yang penting kita yakini. Kenapa? Karena guru-guru kita ini sanatnya bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang penting, yang sampai Ibnu Sirin itu mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Jadi ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah, maka hati-hatilah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi kalau kalian ngaji kita dengan Ustaz Rizki, ini bisa dipertanggungjawabkan. Beliau alumni muallimin tabak beras. Gurunya siapa? Gurunya ini, bawa Wahab sampai sambung sampai sambung ke atas. Makanya kita ini jangan sampai jangan sampai salah memilih guru. Dan alhamdulillah ini kita berada di satu organisasi yang luar biasa. Lah, wa dzakirhum bi ayyamillah ay bi ni'amillah, maka nikmat iman, siapa yang menunjukkan kita sehingga kita bisa menjadi orang yang beriman? Hidayah itu dari Allah, tapi lewat siapa? Tidak ada lain. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya zikra maulidir Rasul itu adalah bagaimana kita meneladani, mendownload pelajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu seharusnya kita lakukan setiap hari, setiap saat. Tetapi kadang kita itu lali, ya paling tidak kita upgrade itu ketika peringatan Rabiul Awal Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu alal aqal, minimal. Dalam perilaku sehari-hari menungso kan sering lali. Kadang rotok menggok diingatkan lagi. Maka bergembira atas kelahiran Rasulullah, termasuk memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah implementasi dari wa dzakirhum bi ayyamillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat 57-58, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Memang menurut mufassirin ayat ini adalah bicara mengenai Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi
fabidzalika falyafrahu. Maka fabidzalika falyafrahu, kita ini berbahagia dengan turunnya Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an itu turunnya lewat siapa? Ulumul Quran semua menjelaskan Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal, ya kan? Biwasitati Jibril, yang munazzal ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-muta'abbad bitilawati. Berdasarkan ayat dalam surat Asy-Syu'ara, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Sehingga tanpa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an ini ya diturunkan ke siapa? Karena yang bawa Al-Qur'an itu harus orang-orang yang luar, harus orang yang luar biasa. Siapa? Makhluk terpilih, yaitu Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Allah itu perintah kepada hambanya, kepada kita. Itu tidak ada yang Allah mengatakan, aku perintahkan kalian sholat, aku sudah sholat, kalian sholat. Aku puasa duluan, kalian puasa ya. Enggak. Puasa ya langsung, kutiba alaikumusiyam, sholat aqimus sholat, zakat atuz zakat. Tapi untuk sholawat, yang ayat itu turun di bulan Sya'ban, Allah mengatakan, diawali dengan sebuah taukid. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru perintah kepada kita orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kalau bukan manusia yang agung yang luar biasa, tidak mungkin. Belum lagi pujian Allah secara eksplisit dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang azim, yang agung, yang luhur. Kalau dalam hadis sangat terkenal sekali, hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah itu pernah ditanya oleh para sahabat, Sayyidah Aisyah, akhlak Rasulullah itu gimana? Jawabannya singkat padat, kana khuluquhul Qur'an. Yang menarik di ayat ini, di hadis ini riwayat Aisyah. Sayyidah Aisyah itu adalah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang banyak orang yang di luar itu kelihatannya hebat. Ceramah di mana-mana, ngisi seminar di mana-mana, status Facebooknya memotivasi dan menginspirasi mungkin bagi orang lain. Tapi ketika pulang ke rumah kata istrinya, Mas yang sampean omong kosong. Bel gedes koyok yo. Yang di luar tidak ada yang tahu, hormat semua. Hebat orang ini. Kata istri beliau, kata istrinya, gak percaya blas. Kenapa? Karena pasangan yang paling tahu kekurangan pasangannya. Lagi pacaran umpama, tapi anak penuh IP penuh tidak ada yang pacaran ya. Taruh. Ya kalaupun ada itu karena memang sudah niat serius untuk menikah. Seperti Kiai Rizki ini kan memang sudah wayai kan begitu. Kalau yang masih semester bawah yang kok dhisik lah. Kalaupun ada itu, tapi tetap saya yakin kalau rekan dan rekanita IPPNU dan IPNU dari IPPNU ini ya beda lah dengan yang tidak IPNU. Mosok yo padha ae. Sampeyan gak izin tahu bahas lek ngono itu. Loh iya rek. Status sampean sehingga sampean di IPNU IPPNU ketika sampean masuk ke sini, ketika sampean memiliki rasa malu untuk melakukan hal-hal yang tidak layak dan tidak pantas, maka itu salah satu penjagaan Allah terhadap panjenengan. Ojo kemudian aku ke semester 7 mosok gak payu-payu rek sama. Saya yakin anak IPP IPPNU rekan-rekan itu tidak ada yang kemudian pacarannya itu gonjangan ngalor ngidul. Lalu mohon maaf, gonjangannya model nyabuk-nyabuk begitu, tidak ada. Karena kita ini kadang-kadang, ini termasuk nanti materi kita meneladani akhlak Rasulullah. Itu adalah termasuk bagaimana kita bisa menjaga akhlak terkait dengan lawan jenis juga. Ini mahasiswa ini penting kita terkait dengan ini. Biasanya dimulai dari hal yang sepele, menganggap salaman itu hal yang biasa. Padahal kalau salaman itu dianggap hal yang biasa, ini akan menjadi luar biasa. Bagi mbak-mbaknya mungkin tidak ada efeknya, tapi bagi mas-masnya
hari ini salaman dengan City Manchester, besok Manchester City, ngomong begitu. Itu bisa dibandingkan, oh alusan wingi ya, ngono barang. Loh, saya tahu rahasianya laki-laki. Oh, iya. Jadi kata guru saya dulu, laki-laki yang baik itu cuma 4. Siapa? Saya, bapak saya, bapak sampean, mbus itu esopol. Oke, saya lanjutkan kembali ke materi tadi. Jadi gini Rek, untuk ndi City Manchester, lali kabeh kena City Manchester itu. Enggak, saya tadi bicara apa ya? Apa? Hah? Iya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah itu istri Rasulullah. Paling tahu keseharian Rasulullah. Itu saja mengakui karena khuluquhul Quran. Nah ini tidak berbanding lurus dengan kondisi sekarang yang tadi saya ceritakan. Ada orang yang hebat di luar, tapi begitu di rumah itu rapuh. Na'udzubillah. Padahal untuk membangun satu masyarakat yang kuat, termasuk umat yang kuat, itu harus dimulai dari keluarga. Karena Rasulullah tahu khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik memperlakukan terhadap istrinya, terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik berinteraksi dan memperlakukan istri dan keluarga. Itu kan Nabi. Itu harus kita teladani. Para rekan dan rekan kita IPNU dan IPBNU rahimakumullah. Sekarang setelah kita berbicara mengenai urgensi peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait wadzakirhu bi ayyamillah, maka kita harus yakin bahwa yang kita lakukan ini, kalaupun ini adalah sebuah kreasi atau bid'ah, maka bid'ah ini adalah bid'ah yang hasanah sesuai dengan apa yang disampaikan, apa yang dibagi oleh Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Bahkan kalau kita merujuk pada pembagian Syekh Izzuddin bin Abdissalam, itu beliau membagi ada yang wajibah. Maka kalau ini menjadi sarana untuk bisa mengeces kita, untuk kemudian akhlak kita menjadi baik dan kita ingat lagi, maka ini bisa menjadi sesuatu yang al-bid'ah al-wajibah. Karena karena namanya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah sekarang apa yang patut kita teladani dari beliau? Karena sampai-sampai panjenengan-panjenengannya di IPNU dan IPBNU itu membawa satu misi, yaitu misi dakwah. Bagaimana Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Kan begitu. Misi ini, rahmatan lil alamin ini, maka kita mencontoh tidak lain adalah hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu betapa banyak orang-orang yang menulis tentang beliau dari berbagai sudut pandang dan menempatkan beliau pada posisi sosok yang luar biasa, sehingga keberhasilan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam waktu yang tidak lama, beliau lama berada di Makkah, karena di Makkah itu adalah penanaman pondasi. Pengikut Rasulullah ketika beliau di Makkah, ketika beliau berhijrah, itu tidak lebih dari 125 orang. Tapi pondasinya menancap kuat. Yang dari pondasi ini, maka bangunan nanti akan kokoh kalau pondasinya kuat. Kalau pondasinya bengkok, maka bangunan itu tidak akan tegak. Maka pondasi ini dikuatkan betul oleh Rasulullah SAW. Maka ada 5 hal kunci keberhasilan hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ditambah ya monggo, tapi dalam kesempatan ini saya hanya 5. Yang saya sampaikan 5. Karena 5 ini bisa jadi mewakili yang lain-lain. Apa yang pertama? Yang pertama, beliau itu mengedepankan sabar dalam menghadapi apapun. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan kalian bis-sabri, dengan jalan sabar dan salat. Walaupun ada mufassirin yang mengatakan bis-sabri itu apa? Sabar itu termasuk puasa. Karena puasa itu dalam hadis disebutkan as-shaumu nisfus sabr. Puasa itu separuh dari kesabaran. Apa yang saya maksud kesabaran ini? Kita lihat Rasulullah itu ketika lahir,
beliau sudah tidak bertemu dengan ayahnya, karena ayah beliau sudah wafat. Di usia 6 tahun beliau diuji lagi, ditempa dengan kenyataan hidup yang pahit, lalu beliau ditinggal oleh ibunda tercinta, yaitu Sayyidah Aminah. Setelah itu pengasuhannya pindah ke kakeknya. Kakeknya wafat, pindah ke pamannya, yaitu Abu Thalib. Jadi Rasulullah itu sejak kecil, sejak lahir itu sudah ditempa, sudah menghadapi berbagai penderitaan yang itu bisa mendewasakan pikiran beliau. Kenapa? Suatu ketika Rasulullah bersabda, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Ternyata orang terdekat-dekatnya itu, ibunya, ayahnya, yang biasanya ayah dan ibu itu punya peran secara langsung membentuk mental anak, membentuk bagaimana anak ini mau manja, mau enggak, itu dari orang tua. Itu semua sudah diangkat oleh Allah. Lalu kemudian Rasul bersabda, "Adzabani Rabbi." Tuhankulah yang langsung mendidik aku, fa ahsana ta'dibi. Tapi sebagai manusia biasa, itu butuh kesabarannya ekstra. Beliau termasuk ketika kecil itu menggembalakan kambing, termasuk kambing-kambing punyanya orang-orang kafir Mekah, termasuk orang Mekah ketika itu, ketika masih kecil dan belum diangkat sebagai Nabi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang beliau alami. Sehingga kalau kita kontekstualisasikan, akhlak yang paling utama yang juga ini harus kita teladani adalah bagaimana kita ini berorganisasi, mempertahankan eksistensi ahlus sunnah wal jamaah itu menghadapi tekanan-tekanan dari minhum, itu juga butuh kesabaran. Kalau adu argumentasi, jangan dengan emosi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Tetap kita menulis, tapi ya tidak pernah ketemu. Dan mereka itu minhum itu. Kalau kita lihat di medsos-medsos itu, kalau ngilokno, kalau menjelek-jelekkan, waduh kasarnya luar biasa. Yang kadang guru-guru kita itu dilok-ilokno, tapi ketika diajak monggo rawuh, kita adu argumentasi, itu seringkali tidak mau dapat. Buat alasannya apa? Kita bersyukur di Indonesia ini banyak pendekar-pendekar aswaji. Cuma kita jangan kemudian berpangku tangan. Sudah ada Gus Baha, sudah ada Buya Ar-Razi Hasyim, sudah ada Ustadz Idrus Ramli. Tetap kita sebagai warga Nahdliyin, maka kita harus mengupgrade diri. Sehingga jangan kita ini berhenti di taklid, jangan kita ini berhenti di bermadhab secara qauli, tapi lanjutkan kita bermadhab secara manhaji. Ini penting. Jadi dalam konteks ini sabar. Lalu yang kedua, apa yang kedua? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau disakiti, maka beliau membalas itu dengan akhlak yang karimah. Makanya tidak heran kalau Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu berangkat dari pendidikan di tempat dengan kesabaran yang luar biasa. Banyak riwayat yang mengisahkan itu. Beliau ketika mau sholat pergi ke masjid ketika di Madinah. Jadi di Madinah itu walaupun orang-orang Yahudi ketika itu sudah terikat dengan perjanjian piagam Madinah, tapi faktanya di sana ada kelompok-kelompok yang tetap tidak setuju dan tidak senang kepada Rasulullah. Termasuk disitulah muncullah tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Nabi sering disakiti. Sampai pernah suatu ketika Rasulullah itu setiap mau sholat ke masjid itu diludahi, ditengok begini, diludahi, diusap saja sama Rasulullah, senyum Rasulullah. Yang ludahi kaget, ini orang diludahi kok senyum. Besoknya lagi diludahi lagi, ditoleh lagi, diusap, senyum Rasulullah. Sampai sekian hari kemudian yang ludahi kok tidak ada, Rasulullah tidak ada, di sini dunia aku kok kau no. Akhirnya tanya, cari informasi, mana orang yang biasanya di atas itu. Dia sedang sakit ya Rasulullah. Sakit apa? Sehingga dia tidak meludahi saya. Akhirnya beliau pulang ke rumah, dawuh ke Sayyidah Aisyah, Aisyah ada makanan apa di rumah? Ada ya Rasulullah, ini. Untuk apa ya Rasulullah? Saya mau bawa jenguk orang sakit. Siapa yang sakit ya Rasulullah? Ada orang yang biasanya meludahi saya, ini kok nggak meludahi saya?
Loh, Sayyidah Aisyah tahu hal begitu-begitu, makanya kana khuluquhul Quran tuh. Itu testimoni beliau. Akhirnya dijengkollah orang ini yang sering ludah itu. Siapa? Saya. Siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad ibnu Abdillah. Rasulullah. Begitu masuk kaget. Loh, kaget, dia takut, sudah gemeter ini. Maunya mohon maaf. Kok tiba-tiba orang yang biasa disakiti itu datang bawa sesuatu jenguk orang sakit. Orang itu kalau sakit dijenguk itu kan rasanya beda dengan dikunjungi ketika duwe akeh. Ono wong koncone duwe kiriman akeh diceceki koncone itu biasa. Tapi begitu kan duwe duit, apalagi dalam kondisi sakit, ada teman yang peduli itu kesannya itu luar biasa. Lah ini lebih teman lagi. Orang yang biasa nyakiti, sampai kalau ada teman yang nyakiti kan biasanya aku tuh nyambangi, wah gak keduga, kak ini, wah rek tau nyopo. Loh kok begitu? Padahal urusannya hanya ndak nyopo. Padahal ndak nyopo itu boleh jadi bukan karena ndak nyopo, karena suatu ketika mungkin teman kita ini karena kacamatanya -7, kacamatanya ketinggalan, saya ndak kelihatan ketika ketemu temannya, dianggap sombong ndak nyopo. Padahal gak ero lah ketemu sampean. Kan ketoke buruk kabeh. Lah -7 lah yo. Ini min berapa ini? -2. Kalau dilepas masih jelas lihat saya. Oh masih. Jarak berapa meter yang tidak kelihatan? Kalau dekat kelihatan ya. Berarti tetap menyapa ya. Nah, saya lanjutkan. Akhirnya inilah yang kemudian orang ini merasa, ya Allah, akhlaknya Rasulullah itu luar biasa. Sehingga orang-orang begini kemudian menyatakan keislamannya karena dakwah Rasulullah itu, keburukan itu dibalas dengan akhlak yang mulia. Ya, pernah memang suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud. Ketika itu Sayyidina Hamzah radhiyallahu an itu ketika itu kan Sayyid Hamzah itu dibunuh oleh seorang budak namanya Wahsy, budaknya Hindu. Singkat cerita, Nabi secara manusiawi itu ketika tahu kondisi Sayyid Hamzah yang demikian parah dan mengenaskan, Rasulullah itu sempat terbesit dalam diri beliau itu untuk melakukan pembalasan. Karena saking nemennya beliau tidak tega melihat Sayyidina Hamzah yang ketika itu jantungnya dirobek, dadanya dirobek dan jantungnya diambil dimakan oleh Hindun itu. Sampai Rasulullah itu saking ini ketika Wahsy yang sudah masuk Islam, kalau panjenengan nonton di film Omar itu Rasulullah ketika ketemu Wahsy itu beliau tidak kerso melihat, bukan karena apa? Karena beliau nggak ingin memori atau luka lama itu terbuka kembali. Rasulullah sempat begini, saya akan balas orang yang melakukan pembunuhan kejam terhadap paman saya itu Sayyidina Hamzah ini. Lalu turun ayat, wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Kalau kalian, intinya begini, kalau kalian ingin membalas, maka balaslah dengan bimithli ma 'uqibtum bih, yang sepadan, tidak boleh melebihi. Makanya kalau sampai dianu temannya, dijiwit, maka jiwit sekali, balasannya sekali, itu berarti sepadan. Dijiwit sekali, balas 2 kali, boleh. Dijiwit sekali, Anda memaafkan, itu berbuat ihsan. Kan begitu. Wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa, dan seterusnya. Wasbir, ayatnya terakhir itu, di ayat terakhir di juz 14 itu Allah berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun. Terakhir penutupnya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Nah ini muhsinun, ini berbuat ihsan. Maka yang kedua yang harus kita teladani dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita ini melatih diri kita membalas keburukan yang dilakukan orang lain kepada kita itu dengan akhlak yang mulia. Ini memang berat.
Lalu yang ketiga, apa yang ketiga yang membuat dakwah Rasulullah itu sukses? Sekaligus ini patut kita teladani. Ini yang berat. Apa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu sejalan antara ucapan dan tindakan. Betapa banyak orang yang pinter berretorika, tapi faktanya amaliyahnya apa yang dilakukan tidak sesuai belas sampai seperti omong. Nah Rasulullah ini karena khuluquhul Quran, balik-balik lagi tadi, sehingga orang itu betul-betul tahu Rasulullah tidak punya gelar sampai doktor, tapi masyarakat menjulukinya dengan Al-Amin. Itu jauh sebelum beliau diangkat sebagai Rasul. Sampai-sampai pernah di Darun Nadwa. Jadi di kafir Quraisy itu, di kaum Quraisy itu ada namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa itu isinya adalah perwakilan dari kabilah-kabilah di dalam klan Quraisy, suku Quraisy itu, yang mewakili di situ, karena di Darun Nadwa itu tempat mengambil keputusan penting. Termasuk keputusan-keputusan bagaimana menghadapi Muhammad, yang Muhammad itu dianggap merubah agama nenek moyang. Pendekatannya diputuskan di situ, mulai dari Muhammad pendekatan diplomasi, diiming-imingi ini. Lalu ada pendekatan yang kemudian diboikot, sampai pada terakhir Muhammad akan dibunuh. Itu diputuskan di Darun Nadwa. Jadi yang berhasil membunuh Muhammad maka akan mendapatkan 100 ekor unta, lalu mendapatkan gadis tercantik di kabilah, di suku-suku di dalam suku Quraisy itu. Darun Nadwa itu isinya orang-orang yang bijak. Rata-rata usianya itu 40 tahun ke atas. Kenapa 40? Karena usia 40 itu mestinya 40 itu adalah satu starting bahwa seseorang itu bisa berpikir objektif dan dewasa. Walaupun ada orang di bawah usia 40 yang sudah berpikir dewasa. Nabi-nabi itu diangkat di usia 40, kecuali yang sejak kecil itu diangkat nabi seperti Nabi Isa, Nabi Yahya. Nabi Muhammad sendiri umur 40 diangkat sebagai nabi dan rasul. Tapi ada satu anggota Darun Nadwa itu, namanya Amr bin Hisham atau dikenal dengan Abu Jahal. Itu diangkat sebagai anggota Darun Nadwa itu di usia 25 tahun. Orangnya pinter. Saking pinternya dia menjadi seorang yang rasionalis. Karena rasionalisnya sehingga sesuatu yang tidak rasional dia tolak. Termasuk karena gengsi kebangsawanannya, maka dia menolak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Singkat cerita, di Darun Nadwa itu rembuk. Ini gimana ini? Ada yang usul kemudian, gini aja, masyarakat ini banyak yang terpengaruh kepada dakwahnya Muhammad, karena Muhammad itu orang-orang sudah kadung keliru juluki. Sejak awal sudah dijuluki Al-Amin. Gimana kalau kita ganti itu julukannya Al-Kadzab, orang yang banyak dusta, banyak bohong. Ternyata Abu Jahal ini, Amr bin Hisham ini protes. Saya tidak setuju kalau itu diganti Al-Kadzab, karena itu tidak akan bisa. Kenapa? Karena ini pengakuan gelar dari masyarakat, sehingga ini kalau kemudian Al-Kadzab, apa yang bisa membuktikan bahwa Muhammad itu Al-Kadzab? Padahal Muhammad sudah dituduh oleh orang-orang kafir Quraisy, terutama para tokoh-tokohnya yang memang menolak ajaran Muhammad, itu seringkali mengatakan la sahirun kadzdzab. Muhammad dituduh sebagai tukang sihir yang melakukan banyak kebohongan. Tapi gak mandi. Apalagi bagi pengikut-pengikutnya yang memang sudah betul-betul kuat. Jadi 125 orang ketika di Makkah itu adalah pengikut Rasulullah, itu yang kuat keimanannya. As-sabiqunal awwalun was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Nah, disinilah kenapa kok Rasulullah sampai mendapat gelar Al-Amin. Karena itu tadi, jangankan ngomong ke orang lain, perilakunya saja itu selalu sejalan dengan ucapannya. Maka Al-Amin itu maknanya adalah orang yang bisa dipercaya. Karena orang percaya, maka orang lain merasa aman ketika berada di sampingnya.
Kalau ada orang yang biasanya blebes goroi ngelur ngalor ngidul goroi uang, itu orang yang berada di dekatnya itu titip sesuatu atau apa nggak percaya. Cerita aja, dosanya kosong nggak ngajar. Sawahmu itu pancet aja jar sopo. Nah, karena sing informasi dia jarang lebu kuliah. Saya yakin itu bukan rekan dan rekan kita IPN bukan. Itu mahasiswa yang sibuk-sibuk itu loh. Karena ada tipologi mahasiswa itu yang sibuk, saking sibuknya sampai tidak sempat kuliah. Ini yang jadi masalah. Ini yang ketiga. Yang keempat, apa yang menyebabkan keberhasilan Rasulullah SAW? Rasulullah itu mampu melakukan kaderisasi, dan di dalam kaderisasi ini beliau mampu memunculkan orang-orang sesuai dengan bakat yang terasah yang luar biasa. Kita ambil contoh. Sahabat terdekat Rasulullah SAW itu adalah para sahabat yang menjadi al-khulafaur rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu beliau terkenal dengan sebutan As-Siddiq, yang memberikan julukan As-Siddiq itu langsung dari Allah. Jadi malaikat Jibril menginformasikan kepada Rasulullah wa As-Siddiq. Maka Abu Bakar itu terkenal dengan julukan As-Siddiq. Abu Bakar itu adalah dari golongan orang dewasa yang pertama kali masuk Islam. Beliau orangnya bijaksana. Ya. Beliau bijak sekali, beliau dermawan. Semuanya beliau berikan untuk perjuangan Islam. Ketika Rasulullah bertanya, lalu untukmu apa ya Abu Bakar? Kata beliau, cukup bagiku Allah dan Rasulnya. Makanya tidak heran ketika Rasul menyatakan, lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani hadhil ummah la rajahaha. Seandainya ditimbang imannya Abu Bakar dibandingkan dengan imannya umat Islam semuanya ini, imannya Abu Bakar tetap lebih unggul. Jadi militansinya luar biasa. Maka ketua komisariat PKPT IPNU ini kalau ingin sukses, bagaimana mencari kader-kader. Ada kaderisasi, dan itu betul-betul punya militansi yang kuat. Umar ibnul Khattab itu seseorang yang dijuluki Al-Faruq, tegas, hak ya hak, yang batil ya batil. Umar itu seorang panglima yang sangat disegani, termasuk ketika menjadi khalifatul Rasul, khalifati Rasulillah. Karena dulu panggilannya itu, kalau Abu Bakar itu ya khalifata Rasulillah, Umar ya khalifati Rasulillah. Karena penerus dari khalifahnya Rasulullah Abu Bakar. Kemudian Umar ibnul Khattab menyatakan ana amirul mukminin, sehingga sebutan amirul mukminin itu yang pertama yang menyebutkan itu adalah Umar ibnul Khattab. Umar itu juga keberaniannya luar biasa. Karena Rasulullah juga berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam ini, tinggikanlah Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar, bi ahadil umarain. Kalau tidak Amr bin Hisham, ya Umar ibnul Khattab. Ternyata yang masuk Islam yang mendapatkan hidayah adalah Umar ibnul Khattab. Utsman ibnu Affan, ini seorang dermawan yang luar biasa. Bahkan beliau diambil menantu oleh Rasulullah SAW. Setelah putri Rasulullah yang nikah dengan Utsman ini wafat, lalu dinikahkan lagi dengan adiknya, yaitu putri Rasulullah. Sehingga Utsman itu mendapat julukan Dzun Nurain, yang memiliki dua cahaya, karena menikahi dua putri Rasulullah SAW. Kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mencaci, tidak sabbu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Gus Bahak sering menyampaikan, salah satu kata kunci aswaja itu adalah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak membeda-bedakan antara sahabat ini dengan yang lain. Kalaupun ada pertentangan di antara para sahabat, contohnya ketika Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali, lalu terjadi perang Siffin, terjadi perang Jamal antara kubu Sayyidah Aisyah, yang di Sayyidah Aisyah ada Thalha, ada sahabat Zubair,
maka kita tidak usah ikut-ikutan komentar yang negatif. Sudahlah, serahkan saja. Itu beliau, ijtihad beliau. Kita tidak usah melok komentari. Apalagi orang Sunni itu jangan sampai ada yang melok-melok. Utsman itu dulu kan melakukan KKN, korupsi, makanya di demo. Nauzubillah. Secara logika saja tidak masuk. Bagaimana mungkin orang yang korupsi? Kan korupsi itu memakan hak orang lain. Padahal Utsman itu termasuk salah satu dari 10 sahabat yang al-mubasysyirina bil jannah, yang diberi kabar gembira bahwa beliau akan masuk surga. Mosok ono mlebu swarga gara-gara korupsi. Tadi gak usah melok komentar-komentar, itu sengaja dihembuskan oleh musuh-musuh di luar kita. Karena di Islam sendiri itu ada kelompok yang kelompok itu mencaci sahabat. Di antaranya adalah Rafidhah, Syiah Rafidhah. Itu mencaci Abu Bakar, Umar. Kan begitu. Sementara di sisi yang lain, Syiah sendiri itu menjunjung tinggi Ahlul Bait, yaitu tadi, tapi mencaci sahabat. Di kelompok yang lain, yang kemudian dikenal dengan Khawarij, tinggal nanti Khawarij metamorfosisnya kemana sekarang ini. Khawarij itu tidak senang dengan Ahlul Bait, termasuk tidak senang terhadap Ali, tapi pada sahabat mereka senang. Karena sahabat termasuk memilih-milih sahabat Ali, padahal Ali itu adalah awwaluman aslama minas sibyan, itu dinyatakan kafir gara-gara menerima proses tahkim ketika terjadi perang Siffin itu. Maka kita tidak usah ikut-ikutan untuk mengomentari, apalagi sampai menjustifikasi. Itulah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ali itu terkenal seorang pemuda yang cerdasnya luar biasa, tapi juga punya keberanian yang luar biasa. Salah satu keberanian yang dilakukan Ali, kalau di medan perang sudah sering, keberanian yang dibuktikan oleh Sayyidina Ali ketika beliau berani menempati posisi tempat tidur Rasulullah. Ketika itu dalamnya Rasulullah sudah dikepung oleh kafir Quraisy dan Rasulullah keluar untuk hijrah ditemani Sayyidina Abu Bakar, dan juga ada penunjuk jalan namanya Abdullah bin Al-Uraykir. Inilah yang keempat ini, yaitu bagaimana, karena tidak ada satu orang pun yang hebat, yang sukses itu yang bisa hidup sendiri. Satu organisasi di penuh IPPNU, seorang ketua yang hebat kalau tidak didukung oleh perangkat yang ada, maka tidak bisa jalan organisasi. Sehingga disinilah pentingnya kita berorganisasi, termasuk bagaimana melakukan kaderisasi yang punya jiwa-jiwa militan dalam mempertahankan eksistensi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sampai penuh IPPNU sudah benar ini. Tidak usah ragu lagi sudah. Lalu yang kelima adalah, tadi yang pertama yang sudah adalah Rasulullah itu punya jiwa yang sabar ketika menghadapi berbagai penderitaan. Lalu yang kedua, beliau menghadapi caci maki, termasuk ancaman dan lain sebagainya, itu tetap dengan akhlak yang mulia. Lalu yang ketiga adalah sesuainya antara perbuatan dan ucapan. Lalu yang keempat adalah pentingnya kaderisasi, termasuk memberdayakan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan yang kelima, saya kok lupa, tapi paling tidak 4 hal ini, 4 aja dulu lah. Nanti yang kelima menyusul insya Allah. Nanti saya angan-angan lah dulu ya, apa yang kelima ini, kok lali saya. Gara-gara nolak lihat Mas Rizky senyum sampai lali saya. Kiai Rizkinya. Jadi itu 4 hal yang bisa kita teladani. 4 hal ini kalau itu kita lakukan, maka insya Allah kita ini, makanya tadi yang saya garis bawahi termasuk sebagai generasi muda Nahdliyin, bagaimana kita ini mendundun mengikuti akhlak yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu, ini waktunya melebihi ya, mestinya saya diberi waktu sampai 16.20 di randonnya itu, tapi tadi mulainya juga lebih, sehingga ini agak lebih sedikit. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi ilmu nafi'an mubarakan fid din wa dunya wal akhirah, dan kita ini mudah-mudahan termasuk nanti di surganya Allah bersama para guru-guru kita
termasuk bersama para kiai-kiai kita, masyayikh kita, termasuk Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, termasuk Mbah Wahab, Mbah Bisri, dan juga masyayikh yang lain. Dan itulah kita bersama orang-orang yang ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Semoga keaktifan kita di IPNU IPPNU ini termasuk salah satu cara Allah membimbing kita, dan mudah-mudahan kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus doa. Betul doa ya. Betul.